teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari penyakit malaria. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa apoteker dari Institut Sains dan Teknologi Nasional. Teman-teman tahu tidak, malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Malaria ini dapat menyerang semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, pada semua umur, dari bayi, anak, sampai dewasa. Lalu, bukankah DBD juga sama ditularkan melalui gigitan nyamuk? Malaria dan DBD penyakit yang berbeda. Dilihat dari jenis nyamuk. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, sedangkan malaria ditularkan nyamuk Anopheles betina. Data Kemenkes, kasus malaria di Indonesia menunjukkan penurunan sejak 2018 meskipun sempat meningkat pada tahun 2019. Kemudian, kasusnya terus menurun hingga tahun 2021. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Menurut parasit penyebabnya, malaria terbagi atas 5 bagian. Pertama, malaria falciparum disebabkan oleh Plasmodium falciparum dengan demam timbul intermiten dan kontinu. Kedua, malaria pipax oleh Plasmodium pipax dengan demam berulang dan interval bebas demam 2 hari. 3. Malaria opale oleh Plasmodium opale dengan manifestasi klinik bersifat ringan. 4. Malaria malariae oleh Plasmodium malariae demam berulang dan interval bebas demam 3 hari. 5. Malaria knowlesi disebabkan oleh Plasmodium knowlesi dengan gejala menyerupai malaria falciparum. Selanjutnya itu gejala malaria. Gejala malaria pada umumnya itu berupa diare, sakit kepala, demam, menggigil, batuk, sakit barang atau pegal-pegal, keringat, mual, dan muntah. Sifat demam akut atau paroksimal yang didahului oleh stadium dingin menggigil, diikuti demam tinggi kemudian berkeringat banyak. Gejala klasik ini biasanya ditemukan pada penderita non-imun atau berasal dari daerah non-endemis. Gejala lain seperti nyeri kepala, mual, muntah, diare, pegal-pegal, dan nyeri otot. Gejala tersebut biasanya terdapat pada orang-orang yang tinggal di daerah endemis atau imun. Adapun upaya pencegahan malaria dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko malaria, mencegah gigitan nyamuk, pengandalian vektor dan kemoprofilaksis. Pencegahan gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu bersintiksida, repelan, kawat kasa nyamuk, dan lain-lain. Obat yang digunakan untuk kemoprofilaksis adalah doxycycline dengan dosis 100 mg per hari. Obat ini diberikan 1-2 hari sebelum bepergian selama berada daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak di bawah umur 8 tahun dan tidak boleh diberikan lebih dari 6 bulan. Adapun bahaya malaria, yang pertama itu risiko kematian. Risiko kematian ini harus ditangani segera. Jika tidak ditangani segera dapat menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Yang kedua itu penurunan kualitas. Bisa jadi anemia. Malaria dapat menyebabkan anemia yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga itu bahaya pada janin. Malaria pada wanita hamil jika tidak diobati dapat menyebabkan keguguran, lahir kurang bulan atau prematur, dan berat badan lahir rendah atau BBLR, serta lahir mati. Pengobatan malaria pada ibu hamil. Pada prinsipnya, pengobatan malaria pada ibu hamil sama dengan pengobatan pada orang dewasa lainnya. Tapi perlu diperhatikan, pada ibu hamil tidak diberikan obat Primaquine. Lalu dilihat pada tabel 4, pengobatan malaria falciparum dan malaria vivax pada ibu hamil di umur kehamilan trimester 1-3 atau di mana usia janin 0-9 bulan, pengobatannya ACT tablet selama 3 hari. Ingat, semua obat anti malaria tidak boleh diberikan pada keadaan perut kosong karena bersifat iritasi di lambung. Oleh sebab itu, penderita harus makan terlebih dahulu. Pengobatan malaria berat pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan artesunate injeksi atau Kina HCl drip intravena. Walaupun mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria bisa sembuh secara total bila ditangani dengan tepat. Jadi, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan apoteker
agar kita memperoleh obat yang aman, tepat, dan berkualitas. Terima kasih.